Kebinasaan jiwa atau jiwa yang binasa, apa artinya? Halo saudara, saya Uncle Mandil. Jadi Uncle Mandil ini adalah seorang Kristen. Apa artinya sebagai orang Kristen? Artinya iman Uncle ini bersumber dari Kristus dan mengarah kepada Kristus yang berjanji akan datang kedua kalinya untuk menjemput membangkitkan saya. Haleluya. Saudara, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Makanya saat ini sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, hatiku bersuka cita memberitakan kabar baik melalui media sosial, supaya saudara-saudaraku Kristen dimanapun kalian berada, saudara itu tidak lemah, imannya kuat. Iman yang kuat adalah iman yang bersumber dari firman Kristus. Ya, bukan dari perdebatan asumsi manusia-manusia lain yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Bukan, saudara ya. Saudara harus pahami itu. Dan seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kebinasaan jiwa atau jiwa yang binasa, apa artinya? Nah, kita buka dulu sedikit di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan apa? Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia sanggup memisahkan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan tubuh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhanlah yang hidup, kuat, yang bisa memisahkan jiwa dan tubuh kita. Dan pertanyaannya tadi adalah, apa itu artinya kebinasaan jiwa atau jiwa yang binasa? Saudara, coba kita buka dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan dari sini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28, di sana dikatakan, takutlah akan Dia. Dia ini siapa? Firman Allah. Firman Allah itu siapa? Allah itu. Allah yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Takutlah akan Dia. Ya, yang berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh. Apa artinya saudara membinasakan jiwa dan tubuh? Kalau kita lihat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai 10. Kita baca Alkitab kita. 2 Tesalonika 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Ayat ke-9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah tidak menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan. Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, bahwa arti dari kebinasaan jiwa atau membinasakan jiwa dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 ya, sampai yang ke-10 itu dikatakan di sana dikatakan adalah apa? Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi artinya kebinasaan jiwa dan tubuh
dalam neraka adalah menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Jadi hukuman selama-lamanya, saudara. Di mana? Lautan api atau neraka. Disinilah akhir. Disinilah seseorang yang jiwanya yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus hidupnya, yang menolak Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mau mengenal Allah itu, maka menjalani hukuman selama-lamanya di dalam neraka atau lautan api. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai yang ke-15, apa yang dikatakan sana? Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan, ya. Ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, ya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-11. Aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Dan maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini, saudara. Jadi arti dari kebinasaan jiwa dan tubuh itu adalah menjalani hukuman selama-lamanya di lautan api. Tubuh ini yang menjalani hukuman di lautan api, apakah tubuh yang saat ini? Bukan. Tapi tubuh yang akan dibangkitkan. Bukan untuk hidup selama-lamanya, tapi dibangkitkan untuk dihukum. Itu orang-orang yang di luar, yang tidak percaya Yesus Kristus, yang menolak Injil Allah dalam Kejadian 3:15, Sang Mesias itu yang telah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bersukacitalah engkau yang hidupmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kematianmu adalah kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, dibangkitkan oleh firman Allah itu. Roh Allah itu membangkitkan kita sebagaimana Kristus telah bangkit dan Dia adalah kebangkitan itu. Dan kita akan menikmati hidup selama-lamanya dalam hadirat Tuhan bersama dengan Dia. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi ini, saudara, tempat terakhir. Arti dari kebinasaan jiwa dan tubuh adalah menjalani hukuman selama-lamanya. Kita bagaikan orang-orang yang berpesta, ya, seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius, ya, bahwa kita makan, duduk dari timur, dari barat, orang-orang datang yang percaya, yang memiliki iman sama seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ibaratnya kita makan bersama-sama dengan Abraham dalam pesta. Pesta mana? Pesta anak domba Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudara, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam dari saya, tetap semangat, saudara. Beritakan kabar baik, jangan takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh, tapi nggak bisa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia, firman Allah, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, yang telah menyatakan dirinya. Takutlah kepada Dia, hormati Dia. Kita dengan sepenuh hati kita buka hati kita, karena kita melayani Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang datang kedua kalinya untuk menjemput kita, membangkitkan kita dari antara orang mati, dan mengenakan tubuh kemuliaan, kita hidup selama-lamanya dalam hadirat-Nya. Haleluya. Salam dari saya, Uncle Mandil dari pedesaan. Semangat buat saudara. Haleluya.